Alhamdulillahil wahidil qahhar al-aziz al-jabbar. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulillahi Muhammadil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Shadaqallahu al-'aliyyul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyyil karim, wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'd. Tentunya setelah kita melaksanakan hal yang kita lakukan selaku hal yang paling pertama dan yang paling utama, yakni memuji dan bersyukur atas kehadiran Allah Azza wa Jalla. Atas perkenannya lah kita dapat memperoleh berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat yang paling besar, yang paling agung adalah nikmat iman dan Islam, yang mana salah satu manifestasi dapat kita laksanakan pada kesempatan kali ini, melaksanakan ibadah Jumat yang wajibnya menyimak khutbah kalau khatib menyampaikan khutbah, dan kita melaksanakan sholat nantinya di Masjid Bakti 3 Makobrimob Kelapa. Alhamdulillah. Kedua, juga kita telah menyampaikan tadi salawat salam kepada junjungan kita, yakni Sri Baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang telah mengenalkan kita akan arti hidup ini, bahwa hidup ini adalah semata-mata asal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Hidup kita ini prinsipnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dalam perjalanan pengembaraan dan pasti kita akan dipulangkan. Pasti kita akan pulang. Siapa yang mengenalkan itu? Ialah beliau Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Maka salawat salam tersajikan selalu untuknya, baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya, dan kita diperintah untuk melaksanakan juga. Kepada para keluarga beliau pun demikian, dan para sahabatnya yang diridhai, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para alim ulama, guru-guru kita, satid yang dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun juga dengan semoga sampai kepada kita semua, sekeluarga besar yang berusaha terus dia patuh pada ajaran beliau dalam mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Amin. Jemaah yang seluruhnya sangat kami hormati, dan semoga Allah muliakan, terutama Bapak pengurus masjid ini beserta segenap jajarannya. Khatib di sini tak lupa mengaturkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Sekarang sudah Jumat kedua 10 Syawal kita berada, tahun 1445 Hijriah.
Tak terasa Ramadan sudah makin jauh pergi meninggalkan kita. Ramadan yang diagung-agungkan Sayyid Syuhur, tuannya atau rajanya bulan, yang menyajikan segala macam keindahan, keagungan, jamuan Tuhan. Hal itu tinggal kenangan, entahlah kita akan dapat bertemu lagi atau tidak. Semua tinggal harapan. Mungkin kita biasanya berharap ingin bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang, tapi itu hanya tinggal sekedar harapan. Kalau Ramadan kita asal-asalan waktu kemarin, maka itulah berarti hasilnya Ramadan yang kita dapati. Tapi kalau kemarin kita betul-betul berjuang ingin mendapatkan target-target seperti takwa, sebagaimana halnya tiap Jumat khatib selalu mengimbaukan takwa dan takwa, supaya meningkatkan iman takwa. Apakah di Ramadan itu kemarin sudah meningkat ketakwaan kita atau tidak? Semua tergantung muhasabah kita sendiri dan usaha kita. Namun kita berharap mudah-mudahan Ramadan yang kita lalui kemarin adalah Ramadan terspesial yang kita jalankan seolah-olah Ramadan terakhir kita. Ramadan paling indah yang menghasilkan keimanan dan ketakwaan serta ilmu pengetahuan, karena di dalamnya seringkali ada kuliah-kuliah Ramadan. Mungkin yang sebelum tarawih, pada isya, mungkin yang subuh dan seterusnya. Amal-amal juga kita lakukan. Tadarus Al-Quran, tarawih tadi, duha mungkin, infak, sedekah, zakat dan sebagainya. Kita lakukan semua demi untuk menggapaikan derajat takwa. Kita pun juga mengejar Lailatul Qadar dengan nyaris tak tidur semalaman di masjid melaksanakan i'tikaf. Sekuat tenaga kita kejar, khatam Quran kita kejar, Lailatul Qadar, dan buah akhirnya adalah kita mendapatkan gelar Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Maka hati menyatakan mohon maaf lahir batin. Semoga Allah mengampuni, memberkahi, merahmati, mengampuni kita semua. Amin. Minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Ada ungkapan yang memang seringkali kita abaikan untuk membacanya, atau mungkin belum tahu. Sejarah Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ketika hari raya, dari mulai masuk maghrib sampai maghrib yang akan datangnya lagi di tanggal 1 Syawal, kita dianjurkan untuk mengumandangkan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Jawabnya boleh amin, boleh wa taqabbalallahu minna wa minkum aidan, boleh taqabbal ya karim. Intinya kita memohon kepada Tuhan bahwa semoga Allah menerima segala amal kami dan amal Anda semuanya. Semoga Allah mengabulkan. Itu maksudnya. Selama Ramadan ini perlu kita saling mendoakan supaya Ramadan kemarin itu amalnya semua diterima, sehingga Lailatul Qadar pun dapat, dan takwa dapat, Idul Fitri dapat, semua dapat. Perlu saling mendoakan. Dan kita juga sebenarnya sudah biasa mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum itu tiap kali mengakhiri doa. Tapi ketika hari raya, ini pun juga suatu amal yang harus dilaksanakan sebetulnya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Jawabnya sekali lagi boleh amin, boleh juga taqabbal ya karim, atau wa taqabbalallahu minna wa minkum aidan. Jadi saling mendoakan ini indah dalam Islam. Kalau orang yang saling mendoakan, dalam pergaulan saya saling mendoakan, sudah jelas dia itu, Masya Allah, sangat bergantung sekali kepada Tuhan yang menciptakan ini agama. Sangat bergantung. Orang yang menggantungkan diri kepada Tuhan, maka dia akan menjadi tempat orang lain juga bergantung. Orang yang
memasrahkan dirinya kepada Tuhan, maka boleh jadi orang lain pun akan lebih, boleh dikata ya ibaratnya memasrahkan diri kepada kita. Dalam arti orang, ketika Allah menyayangi kita, maka orang lain, hamba-hambanya yang lain pun, makhluk Allah yang lain pun akan sayang sama kita. Itu dia prinsipnya. Konsepnya begitulah. Ketika Rasulullah SAW menyatakan ihfazillah yahfazka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Penjagaan dari Allah itu boleh jadi melalui makhluk-makhluknya yang lain, entah itu manusia, malaikat, atau Allah suruh malah yang lain-lainnya lah, wallahu a'lam. Sehingga tidak ada ruginya, bahkan sangat beruntung kalau kita berserah diri hanya kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau Allah sudah betul-betul menjadikan kita sebagai hambanya, kekasihnya, maka semua urusan akan menjadi mudah. Kalau kita sudah membesarkan Allah, dikala takbiran kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kita ucapkan seperti itu namanya ungkapan kepasrahan. Kalau kita paham maknanya, maka Allah akan membesarkan kita di atas yang lain melalui ajaran Islam ini. Allah akan besarkan kita. Ketika kita menyatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka segala yang Allah titipkan, amanahkan kepada kita, kita anggap kecil. Kenapa? Ya karena kita anggap Allah yang Maha Besar kok. Mau punya uang atau mungkin tidak punya, diuji ataupun dengan banyak uang ataupun dengan sedikit uang, tidak punya sama sekali, bagi kita tidak ada urusan. Kita pasrahkan pada Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah yang akan menjadikan kita ini cukup. Jadi kita betul-betul menjadikan Allah itu mencukupi segalanya. Ketika kita menyatakan Allahu Akbar, berarti kita sudah menyatakan yang lain kecil dan Allah yang mencukupi kita segala-galanya. Itu yang paling penting. Ketika kita menyatakan La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, maka Tuhan kita memang betul-betul Allah saja, bukan uang. Tuhan kita itu bukannya lagi-lagi kita hanya menyibuk-nyibukkan diri untuk persiapan lebaran pokoknya kemarin dengan segala macam pernak-perniknya, sehingga masjid makin sepi. Kenapa? Karena kita sudah berkhianat dengan kalimat Allahu Akbar itu. Kita sudah terpukau dengan dunia sehingga masjid menjadi sepi. Sof-sof isya tarawih itu makin sedikit. Ini karena kita sudah berkhianat dengan kalimat Allahu Akbar. Padahal kalau kita betul-betul mengistimewakannya kalimat Allahu Akbar itu, seharusnya masjid malah makin ramai dan kita malah makin was-was apakah saya mendapatkan targetan dalam ibadah. Ketika kita menyatakan walillahil hamd, dan bagi Allah itu segala puji, bagi Allah lah segala puji. Jadi kita menyatakan seperti itu, apakah kita sudah betul-betul merasa segala yang datang itu dicukupkan dari Tuhan itu adalah memang betul-betul Allah yang mencukupkannya, bukan yang lain. Ini yang harus kita muhasabahi. Seringkali kita terpukau dengan pekerjaan yang kita punya. Kita mungkin bisa bangun rumah, bisa nambah rumah, bisa beli kendaraan dan segala macamnya. Barangkali kita seringkali menganggap ini adalah hasil kerja keras kita. Kalau tidak kerja keras, tidak akan dapat. Padahal bukan itu. Karena Tuhan memberikan rezeki kepada kita semua. Banyak orang yang mungkin dia PNS-K, P3K-nya, mungkin tentara polisi punya pangkat tinggi, tapi ke Mekah, ke Madinah, umrah haji belum sampai-sampai juga, karena memang Tuhan belum menggantinya. Maka dari itu jemaah, mari kita kembali dan diingatkan oleh Tuhan bahwa kita punya kewajiban zakat. Ada zakat di dalam Ramadan.
Kalau zakat fitrah di dalam Ramadan, kalau zakat mal dan yang lainnya itu di luar Ramadan, infak, sedekah. Supaya apa? Supaya kita betul-betul merasa bahwa rezeki ini dari Allah, sehingga ada hak orang lain yang ada pada kita dan itu harus diserahkan. Semoga dengan uraian ini dapat menjadikan kita lebih paham dan lebih memuhasabah diri bagaimana keadaan kita setelah Ramadan berakhir dan masuk pada bulan Syawal. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'iril mu'minina wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'adah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula wa la syari'ata ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ibadallah, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah dan yang sangat kami hormati. Akhirnya marilah kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi dengan membesarkan. Karena kita seringkali terlibat dalam panggilan Tuhan seperti halnya sekarang ini. Sekarang ini kita tengah melaksanakan, insyaallah akan melaksanakan salat Jumat. Kita pun tiap hari insyaallah sudah melaksanakan salat-salat fardu dan akan melaksanakannya lagi. Maka salat itu harus mencegah dari perbuatan tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah daripada perbuatan keji untuk diri pribadi kejahatannya dan munkar untuk orang banyak. Wala dzikrullahi akbar, dan pasti mengingat Allah itu adalah urusan yang besar. Salat adalah bagian perkara besar karena kita membesarkan yang maha besar. Sungguh berat tugas kita di muka bumi ini. Maka berbanggalah kita karena membesarkan yang maha besar, karena insya Allah kita akan dibesarkan oleh yang maha besar. Kurang lebih khatib mohon dimaafkan. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, wa taqabbalallahu minna wa minkum aidan minal a'idin wal faizin. Dari kemenangan kembali kepada kemenangan dan kembali kepada kesucian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladziina aamanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa 'ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah la haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah al-'azimul halim. La ilaha illallah rabbul 'arsyil 'azim. La ilaha illallah rabbus samawati rabbul 'arsyil 'azim wa rabbul karim. La ilaha illallah rabbus samawati rabbul ardi rabbul 'arsyil karim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim